Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku mau kasih tahu tips atau strategi menentukan jurusan kuliah yang tepat buat kita ya guys. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena saya ingin membantu teman-teman semua yang sedang bingung dalam menentukan jurusan kuliah. Apalagi sekarang ini lagi masa-masanya pendaftaran kuliah, salah satunya yaitu pendaftaran SPAN PTKIN. Karena juga banyak nih teman-teman mikir seperti ini, jurusan apa ya yang cocok buat aku? Kalau aku jurusan ini, entar prospek kerjanya apa ya? Terus kalau aku mau jurusan itu, susah nggak ya? Tapi kayaknya jurusan itu keren deh. Tapi cocok nggak sih buat aku? Tenang dulu guys, semua permasalahan insya Allah pasti ada solusinya. Hal-hal tersebut hampir dialami oleh banyak orang. Tapi tenang guys, karena di video kali ini aku akan membahas tips menentukan jurusan kuliah yang tepat buat kita berdasarkan pengalaman aku sendiri dan teman aku ya. Nah, aku sudah melewati strategi-strategi ini dalam menentukan jurusan aku sekarang, sehingga saat kuliah sekarang ini, alhamdulillah, aku belum pernah merasakan, kayaknya aku salah jurusan deh, kayaknya aku harus pindah deh. Belum ada mikir seperti itu. Jadi, kalian bisa ikuti strategi ini, tips dari aku, biar teman-teman juga nantinya tidak akan merasakan salah jurusan ketika di pertengahan kuliah ya. Baiklah, sebelum ke videonya, bantu dong like video ini, komen, dan subscribe channel ini ya guys, supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys. Enjoy it. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mencatat hal-hal apa aja sih yang kamu suka dan mata pelajaran apa sih yang nilai kamu tuh lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Karena kadang ada yang berpikir seperti ini, mata pelajaran apa ya paling aku sukai? Padahal aku bisa jalaninya dengan enjoy-enjoy aja. Tidak ada mata pelajaran yang paling aku sukai dan tidak ada yang aku benci. Dengan cara ini, insya Allah kamu akan perlahan-lahan terbantu dalam menentukan jurusan kuliah yang makin lama makin mengerucut nantinya, atau sudah jumpa mata pelajaran yang paling kamu sukai, atau nilai mata pelajaran yang sering tinggi terus. Tips ini supaya lebih memudahkan kalian ya. Tips yang kedua, kamu catat apa aja sih jurusan yang paling kamu pengenin nih, atau berdasarkan mata pelajaran yang nilainya tinggi tadi. Dari tips pertama tadi ya, misalnya nilai kamu itu sering tinggi di mata pelajaran IPS, maka kamu masuk jurusan yang berhubungan dengan IPS atau soshum seperti hukum ekonomi syariah, tafis IPS, pendidikan, ilmu, bisnis, pokoknya kamu tulis aja semuanya ya. Nah, setelah itu kamu research jurusan kuliah itu masuknya pakai jalur soshum IPS atau saintek IPA nih. Kamu bisa bertanya di web atau kamu tanya ke kakak kelas kamu atau kenalan-kenalan kamu ya. Atau misalnya kamu bisa juga tuh bertanya di medsos seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Pokoknya kalian follow aja hal-hal yang berbau tentang jurusan kuliah yang paling kamu minati ya. Dan dari situ kamu cari tahu mata pelajaran apa aja sih di sana. Terus gimana sebenarnya jurusan itu. Soalnya hal itu penting banget supaya teman-teman saat kuliah nanti tidak berpikir seperti ini. Oh, ternyata seperti ini ya yang dipelajari, nggak sesuai ekspektasi gitu. Pentingnya research supaya enggak ngerasa salah jurusan ketika di pertengahan kuliah atau di awal-awal kuliah sudah merasa down ya. Nah, setelah itu kalian bisa coret nih pilihan kalian yang tidak sesuai dengan kemampuan kalian, kayak gitu, dieliminasi. Biar nanti tinggal apa aja nih pilihannya. Oh ya, kalau kalian pilih jurusan, jangan memperhatikan ego. Jurusan itu kok peminatnya sedikit ya? Kayaknya nggak keren deh. Please buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Karena kalau udah kuliah itu ya sama aja, tidak ada jurusan itu keren. Kalau misalnya keren, kalau kalian tidak dapat menjalaninya, ya buat apa coba? Ketika kamu masih bingung juga gimana cara menentuinya itu, misalnya gini, aku masih pengen nih yang ini. Nah, pelajari aja semuanya dulu. Apalagi teman-teman yang masih mempunyai waktu longgar seperti kelas 1 SMA, 2 SMA, atau misalnya kelas 3 yang ingin berkuliah di tahun depan atau gap year. Nah, kalian bisa pelajari dulu semuanya, ya kayak gambaran-gambaran umumnya lah. Dan saya pribadi lintas jurusan, yang dulunya jurusan IPA,
melanjut ke IPS. Dan waktu itu sih saya padatkan jadwal untuk pelajar IPS pada saat kelas 12 semester 2. Dan alhamdulillah adalah yang ngerti dan ada juga sih yang belum atau yang kurang. Tips yang keenam, barulah urutan pilihan sesuai prioritas. Gimana sih maksudnya, Bang? Maksudnya di sini, prodi yang paling kamu minati, prodi yang paling kamu berbakat di jurusan tersebut, kamu harus prioritaskan atau kamu jadikan pilihan pertama. Jangan sampai kamu ikut-ikutan atau karena orang tua juga biasanya. Jadi kalian harus menomorsatukan jurusan tersebut ya. Jangan ya teman-teman, karena ini sudah banyak pengalaman dari teman-teman saya juga kemarin. Jurusannya itu tidak sesuai dengan dirinya masing-masing, tidak sesuai dengan bakatnya. Sehingga ketika dia kuliah, dia merasa kelelahan, bosan, dan cenderung tidak ingin kuliah lagi. Jadi di sini saya menekankan, jika kalian berbakat di jurusan tersebut, kalian harus menomorsatukan di jurusan itu ya. Dan juga untuk pemilihan jurusan pertama dan yang kedua, pilihan yang pertama itu harus ketat saingannya dibandingkan dengan pilihan yang kedua ya. Nah, jadi itu tips juga dari saya. Semoga kalian paham atau kalian dapat mencerna baik-baik dari kata-kata saya ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar ya. Tips yang ketujuh, kalian harus mempertimbangkan pilihan kedua kalian. Kenapa? Jangan sampai kalian mengatakan jurusan pilihan pertama itu sudah bakat saya. Jadi yang pilihan kedua, kalian acuh tak acuh untuk milih jurusan tersebut. Maksudnya gini, kalian tinggal pilih sembarangan saja untuk pilihan kedua. Jangan ya teman-teman, karena orang-orang di sekitar saya dan di luar sana pun banyak banget lolos di pilihan kedua. Jadi, kalau teman-teman mau mengatur jurusan pilihan pertama, pilih yang paling prioritas. Sedangkan pilihan kedua, ya agak prioritas gitulah guys. Maksudnya, jurusan yang kedua itu harus sesuai juga dengan bakat kalian. Jangan sembarangan teman-teman ambil jurusan ya. Jangan. Itu akan merugikan diri kalian ketika kalian kuliah jika memang tidak benar-benar dari bakat kalian. Dan kemudian untuk pemilihan kedua harus menimbangkan minatnya atau daya tampung orangnya ya. Jurusan kedua itu harus lebih longgar daripada jurusan yang pertama. Maksudnya jurusan kedua itu harus lebih terbuka daya tampungnya daripada jurusan pilihan yang pertama ya, karena ketat saingannya. Oke? Berikut tips terakhir yang gak kalah penting, tapi ini pokok banget yang harus dilakukan, yaitu sholat tahajud atau sholat istiqoroh, atau berdoa di setiap waktu, atau berdoa di setiap kamu selesai sholat. Jadi seiring berjalannya waktu, kamu cari apa sih jurusan yang aku suka dan yang aku mampu, dan kampus mana sih yang mau aku pilih. Karena hanya Allah yang menentukan itu. Dan seiring berjalannya waktu, hati kita akan terbantu. Atau kayaknya jurusan yang tepat buat aku ini deh. Atau teman-teman bisa juga berniat akan puasa nazar jika lolos di jurusan dan kampus yang diinginkan. Oh ya, satu hal penting yang harus teman-teman tekan yaitu kalian jangan pilih jurusan karena ingin menghindari suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya pelajaran matematika. Nah, itu salah besar guys. Ya, kuliah itu biasanya ada salah satu mata pelajaran yang agak susah gitu ya. Jadi gak usah hindari, itu akan teman-teman temui juga. Ya pokoknya teman-teman jalani aja dengan enjoy, dan pasti akan mengikuti teman-teman akan pergi. Oke? Cukup segitu dulu ya guys di video kali ini. Jadi kesimpulannya, untuk memilih jurusan teman-teman harus memikirkan benar-benar secara matang atau dari jauh-jauh hari sebelum melakukan pendaftaran di jalur yang teman-teman inginkan. Kalian harus memilih jurusan berdasarkan minat dan bakat, jangan ada paksaan atau ikut-ikutan. Kemudian apalagi ya? Pokoknya kalian harus semangat memilih jurusannya. Jangan pernah ceroboh atau teledor memilih jurusan itu, karena berakibatkan fatal ketika kalian memasuki kampus tersebut dengan jurusan yang kalian tidak minati atau jurusan yang kalian tidak ada bakat di sana. Kalian akan tersiksa guys. Jadi hal ini sudah berdiskusi sama teman-teman saya yang memang salah jurusan, ternyata memang susah guys. Jadi kalian harus benar-benar memilih jurusan sesuai minat dan bakat kalian. Harus ya guys.
Jangan pernah kalian ikut-ikutan sama teman, itu jangan pernah. Atau jangan ada paksaan. Yaps, itu dia tips atau strategi menentukan jurusan kuliah yang tepat. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi ya, tolong komen di bawah ini ya. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komen ya guys. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.